Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatia Zuhaira dengan NPM 24 10 10 40 169. Pada presentasi kali ini, saya akan membahas pendahuluan, yang mana pendahuluan ini menjadi dasar dari hasil penelitian kami tentang peran pemerintah daerah dalam mengatasi masalah persoalan gelandangan dan juga pengemis di Provinsi Aceh. Baik teman-teman sekalian, seperti yang kita ketahui bahwa permasalahan gelandangan dan juga pengemis ini masih menjadi isu sosial yang serius di Provinsi Aceh. Fenomena ini bukan hanya tentang kemiskinan, tetapi juga menggambarkan ketimpangan sosial dan juga tantangan bagi pemerintah daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan data Dinas Sosial Aceh tahun 2023, jumlah gepeng ini meningkat di beberapa kota besar seperti Kota Banda Aceh, Lok Sumawe, dan juga Langsa. Yang mana peningkatan ini biasanya terjadi di area yang aktivitas ekonominya itu tinggi. Jika kita melihat keberadaan gepeng ini sering muncul di ruang publik seperti pusat perbelanjaan, terminal, persimpangan jalan, kawasan wisata, hingga tempat ibadah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, penanganan masalah sosial merupakan urusan wajib pemerintah daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Artinya, pemerintah itu memiliki tanggung jawab langsung untuk mengatasi persoalan ini. Artinya, pemerintah itu tidak hanya menertibkan gepeng, tetapi juga melakukan pendataan, pembinaan, rehabilitasi, hingga membantu mereka kembali ke masyarakat. Namun pada kenyataannya, masalah ini lebih kompleks dari sekedar penertiban. Ada beberapa faktor yang membuat mereka itu turun ke jalan, seperti kemiskinan, rendahnya pendidikan, kurangnya keterampilan kerja, tekanan keluarga, hingga dipengaruhi oleh lingkungannya. Karena itu, pendekatan razia biasanya hanya menyelesaikan permukaannya. Nah, berdasarkan hasil penelitian kami, setelah mereka itu dibawa ke panti, beberapa hari kemudian mereka bisa saja langsung kembali ke jalan karena faktor ekonomi dan juga lingkungannya yang memang belum berubah. Di sisi lain, koordinasi antar instansi atau dengan kabupaten kota itu masih belum optimal dikarenakan keterbatasan anggaran, fasilitas, dan juga kurangnya tenaga kerja. Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama oleh berbagai pihak, mulai dari pemerintah, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi masyarakat, dunia usaha, hingga masyarakat. Model kolaborasi seperti kemitraan pemerintah dengan swasta itu mulai diterapkan di beberapa daerah dan terbukti lebih efektif dan juga berkelanjutan. Nah, dengan melihat berbagai persoalan tersebut, penelitian ini merumuskan 3 rumusan masalah. Yang pertama itu adalah bagaimana peran pemerintah daerah dalam mengatasi persoalan gelandangan dan juga pengemis di Aceh. Yang kedua, apa saja kendala yang dihadapi pemerintah daerah dalam pelaksanaan program penanganan gepeng. Dan yang terakhir adalah bagaimana strategi pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas penanganan masalah sosial tersebut. Harapannya, temuan penelitian ini bisa membantu memberikan masukan untuk kebijakan yang lebih tepat sasaran dan juga berkelanjutan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Safira Tafa. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang metode penelitian pada penelitian kelompok kami. Pada dasarnya, metode penelitian merupakan cara ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data dengan tujuan dan juga kegunaan tertentu. Dalam penelitian ini, kami menggunakan metode kualitatif dengan teknik wawancara dan juga observasi. Pendekatan ini dipilih karena tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh pemahaman secara langsung mengenai bagaimana peran pemerintah daerah di dalam menangani permasalahan gelandangan dan juga pengemis di Aceh, melalui data dan informasi dari individu yang terlibat. Nah, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu pendekatan yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam, berdasarkan data dan informasi dari narasumber tanpa melibatkan angka-angka statistik. Penelitian ini kami lakukan pada tanggal 10 Oktober tahun 2025 yang bertempat di Dinas Sosial Provinsi Aceh, karena instansi ini memiliki peran secara langsung di dalam menangani permasalahan gelandangan dan juga pengemis, mulai dari penyusunan kebijakan hingga proses rehabilitasi dan juga pemberdayaan sosial. Data yang kami gunakan adalah data primer, yaitu data yang kami peroleh dari hasil observasi dan juga wawancara. Kami melakukan observasi di Dinas Sosial untuk melihat bagaimana peran pemerintah dalam menangani permasalahan gelandangan dan juga pengemis ini, termasuk program-program yang sudah dijalankan hingga hambatan yang dihadapi. Selain itu, kami juga melakukan wawancara dengan narasumber di Dinas Sosial, seperti
Kepala UPTD Panti Sosial Disabilitas Mejroh Mekarya, dan juga Kepala Seksi Pelayanan Dasar. Melalui hasil wawancara ini, kami mendapatkan gambaran mendalam mengenai bagaimana kebijakan, bagaimana program-program yang sudah dijalankan, hingga bagaimana hambatan dalam pelaksanaan di lapangan. Selanjutnya, penelitian ini melalui beberapa tahapan. Yang pertama ada tahapan persiapan, yaitu menentukan lokasi penelitian yang bertempat di Dinas Sosial Provinsi Aceh. Lalu mengurus izin penelitian, mulai dari membuat surat di prodi hingga mengurus izin kepada pihak terkait. Selanjutnya kami juga menyusun panduan wawancara yang berbentuk pertanyaan secara sistematis. Tahapan kedua adalah tahapan pelaksanaan, yaitu kami melakukan observasi dan juga wawancara langsung di Dinas Sosial Provinsi Aceh. Lalu ada tahapan analisis data, yaitu kami mengelompokkan hasil wawancara sesuai dengan tema penelitian. Yang terakhir ada tahapan penyusunan laporan, yaitu kami menuliskan hasil penelitian secara sistematis dan juga secara ilmiah. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Pada kesempatan ini, saya Zafir akan menjelaskan tentang fenomena gelandangan dan pengemis di Aceh, serta peran Dinas Sosial Aceh dalam menangani gelandangan dan pengemis. Fenomena ini masih menjadi persoalan sosial yang cukup serius dan terus menjadi perhatian pemerintah daerah. Keberadaan para gepeng tidak hanya ditemukan di kawasan perkotaan seperti Banda Aceh, tetapi juga muncul di berbagai kabupaten kota lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa dinamika sosial kita semakin kompleks akibat perubahan ekonomi dan sosial masyarakat. Nah, berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Dinas Sosial Provinsi Aceh, fenomena gepeng atau gelandangan dan pengemis saat ini tidak lagi hanya berupa individu yang meminta-minta secara langsung, tetapi juga sudah berkembang ke berbagai bentuk baru. Nah, seperti manusia silver, anak jalanan, pengamen. Nah, bahkan ada yang pura-pura berjualan di jalan, namun sebenarnya tetap meminta uang. Nah, dalam wawancara tanggal 10 Oktober 2025, Kepala UPTD Panti Sosial Disabilitas Mejroh Mekarya, Pak Farid, menjelaskan bahwa masyarakat semakin sulit membedakan mana yang memang benar-benar berjualan dan mana yang hanya mencari belas kasihan. Nah, artinya praktik mengemis kini lebih terselubung dan semakin kreatif dalam menarik simpati. Situasi ini menunjukkan bahwa banyak individu menyamarkan aktivitas mengemis dengan berdandan sebagai manusia silver, menjual barang kecil di lampu merah, atau mengamen. Nah, fenomena ini dapat kita pahami menggunakan teori modernisasi sosial. Dalam teori ini dijelaskan bahwa percepatan perubahan ekonomi dan urbanisasi dapat menimbulkan masalah sosial baru. Tidak semua lapisan masyarakat mampu menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut, terutama mereka yang memiliki keterbatasan dalam pendidikan dan akses pekerjaan. Akibatnya, sebagian masyarakat memilih bertahan hidup di sektor informal seperti mengemis atau mengamen. Dengan kata lain, meningkatnya jumlah gepeng di Aceh adalah konsekuensi sosial dari proses modernisasi dan pertumbuhan kota. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi tidak hanya melahirkan peluang, tetapi juga memunculkan kelompok-kelompok yang rentan secara ekonomi. Nah, dengan memahami fenomena gepeng ini, kita dapat melihat bahwa permasalahan gepeng bukan hanya soal perilaku individu, tetapi berkaitan dengan struktur sosial, ekonomi, serta kemampuan masyarakat beradaptasi terhadap perubahan. Pemerintah perlu melibatkan berbagai pihak untuk menangani masalah ini, terutama melalui peningkatan pendidikan, keterampilan, dan perlindungan bagi kelompok rentan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang peran dinas sosial dalam menangani gelandangan dan pengemis. Nah, dalam menangani permasalahan gepeng, Dinas Sosial Provinsi Aceh memiliki peran yang sangat strategis sebagai perangkat daerah yang menangani urusan kesejahteraan sosial. Dinas Sosial bertanggung jawab dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan program rehabilitasi sosial, serta koordinasi dengan instansi terkait, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota.
Secara umum, penanganan gepeng dilakukan melalui beberapa program utama, yaitu pertama, program rehabilitasi sosial tuna sosial atau restu sosial yang bertujuan untuk melakukan pembinaan dan pemulihan fungsi sosial bagi individu maupun kelompok yang mengalami disfungsi sosial, termasuk gelandangan dan pengemis. Kedua, pelayanan rehabilitasi melalui panti sosial tuna sosial yang menyediakan tempat tinggal sementara, pelatihan keterampilan dasar, serta pembinaan mental dan spiritual bagi para gepeng. Ketiga, kegiatan koordinasi dan penjangkauan lapangan yang dilakukan bekerja sama dengan Satpol PP dan Dinas Sosial Kabupaten Kota. Kegiatan ini meliputi razia, pendataan, serta pengembalian gepeng ke daerah asalnya. Keempat, program pemberdayaan sosial seperti pelatihan kerja dan bantuan sosial bagi ex-gepeng yang telah menyelesaikan masa pembinaan agar mereka mampu hidup mandiri secara ekonomi. Melalui berbagai program tersebut, pemerintah berupaya menurunkan angka gelandangan dan pengemis di Aceh serta mendorong proses integrasi sosial. Penanganan ini tidak hanya berfokus pada penertiban, tetapi juga pada pembinaan dan pemberdayaan ekonomi agar para gepeng dapat mandiri dan tidak kembali ke jalan. Nah, berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Dinas Sosial Provinsi Aceh, dapat diketahui bahwa pemerintah menunjukkan keseriusan dalam menangani isu ini. Salah satu langkah nyata adalah pendirian panti sosial tuna sosial yang secara khusus menangani kelompok rentan seperti gelandangan, pengemis, wanita tunasusila, ekspsikotik, serta korban penyalahgunaan narkoba. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa permasalahan gelandangan dan pengemis di Aceh merupakan persoalan sosial yang kompleks dan memerlukan penanganan terpadu. Peran dinas sosial menjadi sangat penting dalam tidak hanya menertibkan, tetapi juga memulihkan, membina, dan memberdayakan kelompok rentan agar dapat kembali berfungsi secara sosial dan ekonomi di tengah masyarakat. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan dan dilanjutkan. Terima kasih. Baik, perkenalkan saya Rafif Atay Putra dengan NPM 241010400152. Baik teman-teman sekalian, di sini saya akan memaparkan poin terkait tantangan serta hambatan dalam penanganan gepeng, gelandangan atau pengemis. Nah, berdasarkan hasil wawancara kami dengan pihak Dinas Sosial Provinsi Aceh, melalui penjelasan dari Pak Farid selaku Kepala Panti UPTD Bejuroh Mekarya dan Pak Nurman sebagai staf panti, terdapat beberapa hal penting yang dapat kita pahami mengenai kondisi gelandangan dan pengemis di Provinsi Aceh. Baik teman-teman, poin pertama yaitu tentang respons dan kebiasaan bersedekah masyarakat. Nah, sebelum masuk ke inti masalah, perlu dipahami bahwa apa yang dilakukan masyarakat seringkali berangkat dari niat baik. Banyak orang merasa kasihan ketika melihat gepeng di warkop, di jalan, mungkin teman-teman pernah dihampiri ya. Kemudian mereka langsung memberi uang sebagai bentuk kepedulian. Namun, menurut penjelasan dari narasumber kami, kebiasaan ini justru menjadi salah satu hambatan terbesar dalam penanganan gepeng. Setiap kali masyarakat memberi uang di warkop atau di lampu merah, para gepeng cenderung kembali lagi ke tempat semula. Mereka tidak mau diajak ke rumah singgah, ke panti, dan enggan mengikuti program pelatihan dari pemerintah. Nah, kebiasaan ini akhirnya membentuk lingkaran ketergantungan antara gepeng dan masyarakat. Sementara masyarakat ini belum tahu bahwa pemerintah sebenarnya sudah menyediakan fasilitas pembinaan. Nah, begitu. Kemudian poin kedua, hambatan dalam proses pembinaan. Nah, di panti rehabilitasi maupun di rumah singgah, di yayasan, proses pembinaan menghadapi banyak sekali tantangan. Banyak gepeng hanya bertahan 1-3 hari sebelum kembali turun ke jalan. Nah, mereka ini tidak terbiasa dengan aturan, jadwal kegiatan, dan kewajiban mengikuti pelatihan. Nah, fasilitas pelatihan yang ada pun sering dianggap kurang menarik. Nah, selain itu jumlah pekerja sosial masih terbatas sehingga sulit untuk menangani banyak orang sekaligus. Karena mengemis bisa menghasilkan uang lebih cepat. Nah, banyak yang merasa pembinaan tidak memberi keuntungan secara langsung. Kemudian yang ketiga, tingginya mobilitas gepeng dari luar daerah. Menurut Pak Farid dan Pak Nurman, banyak gepeng berasal dari daerah lain seperti Aceh Utara, Biren,
Pidi, hingga Sumatera Utara. Setelah dipulangkan, sebagian besar kembali lagi ke Banda Aceh karena Banda Aceh dikenal sebagai kota yang masyarakatnya dermawan. Bahkan ada pola rombongan atau kelompok yang saling berkoordinir untuk mengatur lokasi dan waktu mengemis. Nah, kondisi ini membuat masalah gepeng terus muncul dan sulit diatasi secara tuntas. Kemudian poin keempat, itu strategi ekonomi yang gepeng ini jalankan. Nah, para narasumber menjelaskan bahwa gepeng sebenarnya memiliki strategi untuk mendapatkan uang. Mereka memilih titik-titik mengemis yang dinilai menjanjikan seperti Simpang 5, Warkop, pasar, kemudian masjid-masjid. Nah, pendapatan harian mereka itu bisa mencapai 150 hingga 250 ribu rupiah dikalikan saja sebulan, bahkan lebih pada hari-hari tertentu. Nah, mereka juga punya pola waktu, mulai dari pagi itu di Warkop, siang di pasar, sore di lampu merah. Nah, dari penghasilan seperti ini, pekerjaan lain terasa kurang menarik bagi mereka. Oke, poin kelima, faktor sosial dan keluarga. Masalah gepeng seringkali berawal dari persoalan keluarga, seperti perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, atau penelantaran. Ada juga yang tidak memiliki dokumen kependudukan, sehingga sulit untuk mencari pekerjaan resmi. Nah, selain itu, terdapat lansia tanpa keluarga yang bertanggung jawab, serta anak-anak yang diminta mengemis oleh orang tua karena tekanan ekonomi. Tanpa menyelesaikan masalah keluarga ini terlebih dahulu, pembinaan secara individu akan sulit berhasil. Maka dari itu, pola pikir parenting dan berkeluarga sangat penting untuk ditanamkan kepada orang tua dan keluarga demi kebaikan anggota keluarganya. Kemudian persoalan gepeng di Provinsi Aceh ini bukan hanya soal kemiskinan, tetapi merupakan masalah yang kompleks dan saling terkait. Nah, kebiasaan masyarakat memberi uang, tantangan dalam pembinaan, strategi ekonomi gepeng yang lebih menguntungkan, serta kondisi keluarga yang tidak stabil, semuanya saling memperkuat satu sama lain. Dan fenomena gepeng ini berangkat dari bentuk mental dan pola pikir yang salah. Maka dari itu, kita selaku masyarakat tentunya berharap setiap langkah penanganan dapat lebih tepat sasaran dan benar-benar menyentuh akar persoalan, bukan hanya memperbaiki yang terlihat di permukaan. Semoga penelitian ini bisa menjadi bahan refleksi kita bersama selaku masyarakat, mahasiswa, dan membantu memperbaiki penanganan gepeng ke depan agar lebih baik. Sekian, terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nela Silvara dengan NPM 2410401095. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit presentasi kami, yaitu judulnya peran pemerintah dalam mengatasi persoalan gelandangan dan pengemis di Aceh. Jadi langsung saja ke pembahasan saya, yaitu adalah upaya pemerintah Aceh dalam mengatasi gelandangan dan gepeng. Jadi, salah satu langkah yang dilakukan oleh pemerintah itu adalah dengan membangun rumah singgah dan panti rehabilitas di Ladong sebagai tempat pembinaan bagi para gepeng yang terjaring razia. Namun dalam prakteknya, masih banyak para gelandangan dan gepeng yang kabur dari rumah singgah tersebut yang dikarenakan mereka sudah keenakan untuk meminta-minta kepada orang. Jadi sehingga mereka tuh memilih untuk tetap meminta-minta karena pendapatan lebih besar dengan cara meminta-minta. Jadi kesimpulan dari penelitian kami kemarin dapat disimpulkan bahwa pemerintah Aceh telah berupaya dengan semaksimal mungkin dalam menangani permasalahan gepeng dan pengemis ini dengan memberikan rehabilitasi, lalu pembinaan, pelatihan keterampilan, dan lain sebagainya di panti sosial Tunas Sosial di Ladong. Namun dalam prakteknya ini masih banyak terhambat karena banyaknya kendala, terutama keterbatasan anggaran, minimnya tenaga pelaksana, dan kurangnya koordinasi antar instansi. Contohnya seperti yang sudah kami wawancara dengan pewawancara kemarin, bahwa di dinas provinsi itu sudah dimaksimalkan anggarannya, namun di dinas kabupaten kota itu masih terkendala anggaran seperti kendaraan untuk membawa para gepeng dan pengemis. Dari hasil wawancara kami juga, dari yang kami wawancara kemarin, kami
juga mendapatkan informasi bahwa para gepeng tersebut direhabilitasi dengan diberikan keterampilan seperti pelatihan memijit, menjahit, dan ada juga yang diberikan bantuan seperti untuk sembako untuk membangun usaha, namun hasilnya itu nol karena mereka menjualnya secara cepat agar cepat laku dengan harga murah sehingga mereka tidak ada modal lagi untuk membeli barang. Jadi upaya pemerintah sebagai pelaksana dan fasilitator kebijakan sosial ini sudah cukup maksimal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.